Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 Internet of Things kelas D akan memaparkan video pembelajaran dengan materi lembaga-lembaga tinggi negara. Lembaga tinggi negara. Lembaga tinggi negara adalah sekumpulan lembaga negara utamanya membentuk pemerintahan di Indonesia. Lembaga tertinggi negara sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga tertingginya yaitu MPR, di bawahnya yaitu DPR, Presiden, BPK, DPA, dan MA. Tinggi negara setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yaitu MPR, DPR, dan DPD itu masuk dengan lembaga legislatif. BPK lembaga eksekutif, Presiden dan Wakil Presiden masuk dengan lembaga eksekutif. MA, MK, KY masuk dengan lembaga yudikatif. Lembaga legislatif di Indonesia yang pertama ada MPR. MPR merupakan lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Anggotanya terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilu setiap 5 tahun sekali. Tugas dan wewenangnya pertama mengubah dan menetapkan undang-undang, yang kedua melantik wakil presiden menjadi presiden jika presiden mangkat, yang ketiga memilih wakil presiden jika kekosongan wakil presiden, yang selanjutnya melantik presiden dan wakil presiden, dan terakhir memilih presiden dan wakil presiden baru jika keduanya mangkat. Merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR beranggotakan para wakil rakyat yang dari partai politik yang dipilih melalui pemilu. Tugas dan wewenangnya pertama membahas dan memberikan persetujuan terhadap PP pengganti UU. Yang kedua membuat UU bersama presiden dan mendapat persetujuan bersama. Yang ketiga menetapkan APBN bersama presiden dengan melihat pertimbangan DPD. Yang terakhir menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Yang ketiga ada DPD. DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPD bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Anggota DPD dipilih setiap provinsi melalui pemilu. Tugas dan wewenangnya yang pertama memberikan pertimbangan ke DPR atau RUU berkaitan dengan pajak atau agama. Yang kedua mengajukan pertimbangan ke DPR berkaitan dengan otonomi daerah. Yang ketiga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. Dan yang terakhir hubungan pusat dan daerah dalam melaksanakan APBN. BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan berdiri sejak tahun 1947. BPK merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, seperti sudah diatur di dalam pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anggota BPK terdiri dari 9 orang, yaitu seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 orang anggota yang dipilih oleh DPR dengan pertimbangan DPD. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 terdapat tugas dan wewenang BPK. Tugas diatur dalam pasal 6 yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh lembaga atau badan yang mengelola keuangan negara. Untuk wewenang diatur dalam pasal 9. Adapun beberapa wewenang itu yaitu menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan. Kemudian menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, membina jabatan fungsional pemeriksa, memberi pertimbangan atas standar akuntansi pemerintahan. Presiden dan Wakil Presiden. Presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri-menteri dalam kabinet yang memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari. Adapun beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur mengenai Presiden dan Wakil Presiden. Itu ada di dalam pasal 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17.
Adapun beberapa tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Presiden, yaitu Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara pasal 10. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar pasal 4 ayat 1, mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat pasal 5 ayat 1, memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung pasal 14 ayat 1. Mengenai pemilihan presiden diatur dalam pasal 6A, yaitu dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat dalam pemilu, dan pelantikan presiden dan wakil presiden dengan mengucapkan sumpah atau janji di hadapan MPR atau DPR yang diatur dalam pasal 9, dan mengenai pemberhentian diajukan oleh DPR dan dibuktikan di dalam pasal 7A. Jadi saya ingin menjelaskan lembaga negara yudikatif, yaitu yang pertama MA atau yang biasa kita sebut dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan juga peradilan tata usaha negara. Lalu kewajiban dan wewenang MA. Jadi MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Lalu yang kedua, mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi. Lalu yang terakhir, yang ketiga, memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberikan gerasi dan rehabilitasi. Selanjutnya adalah Mahkamah Konstitusi atau biasa yang kita sebut dengan MK. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Kewajiban dan wewenang MK. Jadi MK itu yang pertama, memberikan putusan atas pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden menurut UUD. Lalu yang kedua, menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Lalu yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Lalu yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Lalu yang kelima, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Lalu selanjutnya Komisi Yudisial. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 yang berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung. Lalu kewajiban dan wewenang Komisi Yudisial. Jadi yang pertama, kewajibannya adalah melakukan pendaftaran calon hakim agung. Lalu yang kedua, melakukan seleksi terhadap calon hakim agung. Lalu yang ketiga, membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi yang disampaikan kepada Mahkamah Agung dan tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR. Lalu yang keempat, menerima laporan pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim. Lalu yang terakhir adalah wewenangnya dari Komisi Yudisial, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Lembaga legislatif bertugas untuk membuat dan merumuskan peraturan, kebijakan, dan undang-undang di suatu negara. Lembaga eksekutif bertugas untuk melaksanakan kebijakan, peraturan, dan undang-undang yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, terdapat tugas dan wewenang dari lembaga eksekutif, yang terutama adalah tugas dan wewenang dari presiden dan juga wakil presiden. Sedangkan lembaga tinggi yudikatif bertugas untuk melakukan pengawalan, pengawasan, dan juga pemantauan terhadap pelaksanaan undang-undang di suatu negara dan juga pelaksanaan hukum di suatu negara. Jadi lembaga ini berwenang untuk memberikan saran dan juga nasihat kepada lembaga pemerintah dalam hal pelaksanaan undang-undang di suatu negara. Lembaga tinggi negara terbagi ke dalam bagian lembaga legislatif, eksekutif, eksaminatif, dan juga yudikatif. Lembaga-lembaga tinggi negara ini memiliki tugas dan kewenangannya masing-masing untuk dijalankan di dalam pemerintahan Indonesia.